Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-49. Gimana kabar lu hari ini? Ya, ini edisi weekend ya, Bro. Kayaknya kalau kita bicara 7 hari dalam seminggu ya, Sabtu dan Minggu pasti juara mendapatkan predikat sebagai hari-hari favorit. Walaupun sejak kita lebih banyak tinggal di rumah, nggak tahu ya, gue secara pribadi agak susah tuh ngebedain warna-warna hari ya. Belum lagi di tengah-tengah minggu kerap menyelip di situ liburan-liburan tak terduga ya. Nah bro, gue selalu mengulik ya berita-berita yang menarik di sekitar kita. Dan kayaknya rakyat Indonesia yang merupakan komunitas muslim terbesar di dunia ini sedang hangat-hangatnya ngomongin kegagalan pemberangkatan haji kembali tahun ini berarti untuk yang kedua kalinya ya. Kebayang sama gue ya, orang-orang yang nabung segala macem, tahun lalu udah gagal berangkat, tahun ini kayaknya aduh nyesek banget. Kita akan kupas itu, tapi tentu nggak sendiri ya. Gue selalu bersama dengan partner gue, jurnalis senior, jurnalis FNN, yaitu Mas Hersu Bener Arif. Gue sama dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Arif, banyak sekali beberapa teman, bukan teman, ada teman, tapi yang orang tuanya gagal berangkat ini curhat kepada saya dan minta Mhm. semacam jalan keluarnya. Kadang-kadang kita ini jadi wartawan tuh dianggap kita tahu semuanya gitu. Dan mereka Yes. minta bagaimana nih jalan keluarnya. Mereka juga menanyakan banyak hal yang mereka tanyakan, eh, Mhm. terutama penggunaan dana haji, apakah kemudian dana haji itu harus kita tarik atau tidak dan sebagainya. Ini yang mereka tanyakan, dan kalau ditarik gitu pertanyaan mereka, apakah kuota yang harusnya mereka dapat sekarang untuk berangkat pada tahun 2020 dan 2021 tadi tetap dijamin oleh pemerintah. Saya kira soal-soal begini ini yang menjadi menarik perhatian. Jadi satu dia soal keamanan dananya, kedua Mhm. kalau kemudian dananya ditarik apakah kuotanya masih tetap dijamin. Kan tadi ada menyebut ini orang udah antri puluhan tahun ya. Eh, Betul. untuk ada beberapa daerah yang sampai kalau nggak salah di Sulawesi Selatan itu yang sampai 30-an tahun lebih tuh yang Iya. daftar antrinya. Mhm. Iya Mas, Eee, saya melihat ada 2 sisi Mas ya, tidak Ya, berhasil diberangkatkan itu sendiri sudah merupakan satu persoalan ya, bahkan ya, beberapa teman menyebutnya tragedi. Tapi hmm. yang lebih menyakitkan lagi menurut saya adalah ini area abu-abunya nih, kesimpang siuran kenapa saya gagal berangkat gitu Ya, kan. ya, ya, Ini ya, kan ya. ini menurut saya jadi jauh lebih menyakitkan lagi. Awal-awalnya kan bahkan Menteri Agama aja menyatakan, "Saya nggak paham nih kenapa kita nggak bisa berangkat." Kan ada statement itu dari Menteri Agama. Tapi kemudian ternyata pemerintah yang mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan. Sebelumnya juga Sufmi Dasko Ahmad ya, dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR mengatakan ada ada berita lah, ada kabar dari otoritas Saudi bahwa kita nggak bisa berangkat, kita belum diterima masuk karena persoalan vaksin. Tapi kemudian kedubes Saudi membantah itu ya, belum ada pembicaraan mengenai kuota katanya begitu ya. Nah, simpang siur ini yang menurut saya membuat masyarakat bertambah jengkel. Dan saya agak khawatir Mas, kita tahu ya pemerintah kita cukup sering bikin trouble sebenarnya, membuat blunder. Tapi blunder yang satu ini blunder yang menyangkut keyakinan umat beragama dan saya pikir ini menjadi sangat-sangat sensitif Mas Hersu. Iya, sepakat ini. Saya lihat ini sekali lagi menunjukkan kacau balaunya pengelolaan manajemen pemerintahan kita, dan juga terutama kalau dari sisi kita concernnya dari komunikasi publiknya ya, Bang Arief ya. Iya, betul, betul. Karena saya kemarin agak kaget ketika membaca di websitenya Departemen Agama itu kan dia kalau menurut dari sisi judulnya dia memilih bahwa dan karena alasan pandemi kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji. Ini kan keren Iya, banget gitu karena iya. kesannya bahwa pemerintah ini sangat serius menangani itu dan sangat memikirkan Aha. keselamatan rakyatnya. Fine, itu sih bagus kalau memang niatnya seperti itu. Tapi faktanya kan bukan seperti itu gitu ya. Faktanya Iya, kalau kita amatilah sejak awal itu kan pemerintah Indonesia sebenarnya sangat bersemangat untuk memberangkatkan jemaah haji kita. Ini ininya ya, faktanya seperti itu ya, sangat iya. bersemangat bahkan berusaha untuk mendapatkan kuota yang lebih besar. Nah, Mhm. dan kemudian kita tahu tapi kemudian ada problem seperti dikeluhkan oleh Menteri Agama pada waktu itu. Nah, ini juga menarik karena waktu itu Menteri Agama di DPR menyatakan bahwa persoalan vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, itu menjadi Iya. alasan mengapa kemudian jemaah umroh kita juga tidak bisa masuk ke Arab Saudi.
Mengapa? Ya, Karena Sinovac itu belum mendapat sertifikasi dari WHO, kan begitu iya, betul, urusannya. betul. Sementara pemerintah kita menggunakan vaksin Sinovac dari Cina. Pada waktu Iya, itu DPR itu mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan lobby-lobby terhadap Sinovac agar segera mengurus sertifikasinya ke WHO. Karena dengan mendapat sertifikasi dari WHO, orang Indonesia boleh masuk masuk ke Arab Saudi, kan begitu. Nah, betul. ini jadi artinya memang tetap ada niat semacam itu. Tapi terus kemudian yang belakangan muncul adalah bukan lagi persoalan Sinovac saja, tapi persoalan kuota gitu. Persoalan sampai Iya. sekarang kita belum dapat kuota belum ada pembicaraan kalau dalam Hmm. bahasanya Menteri Agama. Nah, yang mungkin jadi persoalan bagi kita adalah kenapa sih mesti faktanya dikemukakan, diambil angle bahwa karena pandemi, bukan karena Iya, itu. Pandemi jelas salah satu alasan. Ya, iya. jadi yang disebut oleh Menteri Agama sebagai makosid syariah. Jadi ibadah itu juga lebih mementingkan keselamatan jemaah, itu juga penting. Tapi Mhm. sebenarnya bukan itu yang jadi Iya, jadi persoalan. Jadi ada persoalan pandemi, ada persoalan kemudian ada persoalan vaksin yang digunakan, dan banyak banyak soal-soal lain. Nah, tetapi kemudian menjadi serius ketika ada surat yang datang dari Duta Besar Arab Saudi ke Ketua DPR. Kita iya. melihat ini bukan persoalan sederhana gitu loh, Bang Arif. Mhm, mhm, mhm. Saya jujur agak terkejut gitu, ada seorang duta besar sebuah negara sahabat langsung mengirim surat protes ke ketua parlemen kita. Iya, Nah, kenapa tidak menggunakan jalur-jalur Kementerian Luar Negeri, kan jalur-jalur diplomatik itu urusannya dengan Kementerian Luar Negeri, tapi langsung. iya. Jadi pasti ada sesuatu, dan saya yakin ini bukan semata inisiatif dari duta besar, karena sangat berbahaya. Ini bisa menimbulkan semacam dispute ya dari sisi hubungan diplomasi kedua negara gitu. Ini kan Mhm, kita belum dengar misalnya sampai desakan untuk menarik duta besar Arab Saudi dari Indonesia. Nanti saya mhm. kira sebentar lagi akan muncul tuh daripada buzzer desakan semacam itu. Nah, kalau itu yang terjadi, kondisinya akan semakin parah tuh, Bang Arif. Iya. Iya Mas, saya soroti sedikit, alasan tadi. Seandainya alasannya adalah maqasid syar'iyyah, keamanan. Kalau bahasanya Pak Jokowi kan salus populi suprema lex gitu ya, kira-kira hubungannya ke situ. Menurut saya jadi justru menjadi tidak masuk akal ya. Ini yang saya sering kali, sesalkan pemerintah ini kalau mau nyusun argumen kayaknya nggak disusun dengan baik. Maksudnya begini Mas, penyelenggaranya itu kan Saudi, ya Saudi itu pasti berhitung. Kalau betul berbahaya dari sisi keamanan dan lain-lain, itu pasti ditutup Saudi. Nah kan persoalannya adalah Saudi membuka, artinya mitigasi risiko dari sisi Saudi sudah dijalankan. Tinggal mitigasi risiko dari sisi kita, logikanya begitu. Jamaah yang mau diberangkatkan dipersiapkan, kemudian disuntik vaksin yang memadai dan segala macam. Itu kalau yang digunakan tadi maqasid syariah mengenai keselamatan jiwa. Jadi terlalu mudah untuk dipatahkan sebenarnya argumentasi itu. Nah, poin saya adalah argumentasi yang muter-muter bulet kayak begini, ini yang jadi persoalan. Kemudian akhirnya orang mengutak-ngatik hal-hal yang bisa jadi berhubungan, bisa jadi tidak berhubungan. Misalnya soal dana haji. Ya, kalau kita ingat sejak pembentukan BPKH di 2017 itu kan nggak sepi dari pro cons ya, nggak sepi dari macam-macam polemik tentang dana haji. Karena saya lihat memang persoalannya kembali ketidakjelasan. Statement-statement itu sepotong-sepotong dan kemudian tidak pernah clear, ya tidak pernah ada rilis resmi, tidak pernah ada audit yang clear yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya begini, sebenarnya kan kalau secara fikih ya sebatas yang saya tahu tidak ada yang salah ketika dana haji itu kemudian diputar. Bukan sekedar tidak salah, dia memang harus diputar supaya dana haji itu kemudian berkembang dan bisa mengembalikan manfaat lebih. Tapi kemudian ketika dibahasakan bahwa dana haji itu digunakan misalnya untuk memperkuat rupiah misalnya. Ini kan statementnya kemudian orang jadi mikirnya kemana-mana ya. Karena memang pernah juga Mas, ada satu berita nanti kita lihat ya. Dana haji itu memang sebelumnya diinvestasikan dalam investasi-investasi yang denominasinya mata uang asing. Kemudian karena ada himbauan dari pemerintah untuk memperkuat rupiah di-convert menjadi investasi yang denominasinya rupiah. Nah, of course ini akan memperkuat rupiah. Nah, ketika ibadah haji dijalankan ya untuk membiayai jamaah yang puluhan ribu itu kita tahu sebagian besar biaya komponennya, cost-nya itu dalam dolar. Berarti ini harus di-convert lagi ke dalam dolar gitu ya. Akhirnya orang menghubung-hubungkan, jangan-jangan pemerintah khawatir nih gitu kan, ada persoalan lagi dalam daya tahan rupiah misalnya.
Nah, yang kayak gini ini tidak pernah direspon oleh pemerintah. Pemerintah malah bicara pada hal-hal yang ada di pinggiran yang tidak relevan ya, masalah vaksin, masalah segala macam. Nah, ini yang kita sayangkan dan akhirnya masalahnya menjadi sangat-sangat ruwet, Mas Hersu. Nah, kalau Anda tadi menyinggung soal, memperkuat untuk stabilisasi rupiah itu kan itu dinyatakan oleh Ketua BPKH ya, Ya, Ketua betul. Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu. Mhm. Itu dia dalam rangka membantah, sebelumnya dia membantah bahwa digunakan untuk infrastruktur. Dia menyebut bahwa, diinvestasikan di tempat-tempat yang aman. Tapi yang aman di investasi yang aman itu apa? Itu juga Iya, tidak cukup clear. Dan kemudian di betul. bank-bank syariah disebutkan. Dan tadi yang jadi persoalan soal untuk stabilisasi rupiah. Benar kalau Mhm. untuk stabilisasi rupiah kan kita tahu currency itu naik turun, bisa Betul, betul, bisa untung betul. bisa rugi. Kalau dia Betul. misalnya ketika menukar dalam kondisi rupiah sangat tinggi dia dapat uang besar, tapi ketika nanti tiba-tiba rupiah melemah dalam waktu Mhm. pada dolar, dan kita Mhm. tahu Anda tadi disebut bahwa pembayaran semua dalam bentuk dolar, Ya, penerbangan, hotel dan sebagainya, itu kan mengalami kerugian gitu. Dan betul, betul. siapa yang akan menanggung kerugian kan? Yang begini-begini Yes. mesti dijelaskan. Dan pemerintah juga selalu menyebut bahwa oh ini kita itu sebenarnya biaya haji itu hanya 50%, yang sisanya Mhm. itu disubsidi oleh pemerintah. Kata-kata Iya, subsidi ini juga nggak pas. Kenapa? Karena kan betul. ini dana ini dikelola sudah puluhan tahun. Kita misalnya Betul. begini, saya menempatkan dana pembayaran haji dan saya mau berangkat haji itu 10 tahun yang akan datang. Iya, Kan logika kalau dikelola itu kan dananya sudah bertambah juga gitu. Jadi betul. artinya sebenarnya bukan subsidi, tetapi itu dibiayai dari manfaat atau benefit ketika uang itu dikelola atau diinvestasikan, kan begitu sebenarnya yang Betul, kita. betul. Nah, Yes. kemudian belakangan soal soal infrastruktur. Ini kan kita ya para pengamat media juga menyebut bahwa kemungkinan dana haji digunakan untuk infrastruktur itu disebut sebagai hoax, gitu ya. Mhm, betul. Itu mengada-ada. Sebenarnya itu bukan hoax karena itu memang sudah pernah dinyatakan oleh Presiden Jokowi itu. Saya ingat persis Betul. itu, nanti kita Ya, bisa cari filenya pada waktu membuka musyawarah eh, apa ya Komite Nasional Keuangan Syariah kalau nggak salah ya, begitu pada tahun 2017. Pak ya, Jokowi itu jelas menyatakan bahwa waktu itu ada dana haji 90 triliun. Ya, kalau sekarang kan 143 triliun, ya, bahwa sebaiknya dana-dana itu ditanamkan saja di infrastruktur. Beliau menyebutnya contohnya jalan tol. Itu clear ya. Pak Jokowi menyatakan Betul. jalan tol. Dan itu Ya, pasti untung. Pak ya. Jokowi waktu itu menyatakan untung. Nah, orang sekarang melihat benar nggak itu kejadian nggak? Karena waktu itu kan diributkan oleh banyak kalangan termasuk DPR. Nggak boleh Ya. itu akadnya nggak seperti itu gitu Mhm, mhm. ketika jemaah haji menaruh uangnya. Nah, apakah kemudian lanjut atau tidak? Dan kalau kemudian betul ditempatkan di jalan tol, kita tahu sekarang BUMN karya yang ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol itu pada merugi itu Betul. dan mau menjual jalan tolnya pun nggak laku-laku tuh jalan tolnya. Baru yang Yes. satu yang laku kalau nggak salah ruas Kuala Namu ya, Betul. Medan Kuala Namu itu laku. Yang lain-lainnya belum. Jadi soal-soal ini menurut saya memang harus diperjelas oleh pemerintah. Kalau tidak itu sekarang ini kan ada gerakan di workshop agar menarik rame-rame menarik dana hajinya. Ya, Kompetisinya gede loh itu kalau sampai ditarik itu. Bukan betul. hanya bagaimana kalau dana itu kalau di bank mungkin yang risikonya paling ya bank akan mengalami kesulitan likuiditas terutama bank-bank syariah. Bagaimana kalau Mhm. dana yang sudah ditempatkan seperti disebut oleh Ketua BPKH gitu Abimanyu ditempatkan di investasi yang aman dan kita Mhm. belum jatuh tempo duitnya, kamu ditarik gimana tuh? Kan itu jadi Ya, persoalan ya, juga. ya, ya. Betul, Mas. Yang tadi saya setuju sekali ya, statement bahwa 50% dana haji itu disubsidi, ini menurut saya statement yang berbahaya ya, dan cenderung menurut saya sangat-sangat manipulatif. Nah, ini saya khawatir akhirnya orang kan dengan enteng membandingkan misalnya berapa besar biaya haji kita dengan biaya haji di negara-negara tetangga yang satu kawasan. Yang kalau dengan hitungan-hitungan sederhana orang awam, mestinya biaya transportasi dan lain-lain tidak jauh berbeda. Kan logikanya Mas, dengan dana yang sedemikian besar dikelola, kalau mengelolanya benar harusnya BPIH itu dari waktu ke waktu turun dong harusnya, atau setidaknya stable lah. Ini kan naik terakhir udah 9 juta Mas, kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi tidak masuk akal gitu ya. Artinya dana yang kemarin dikelola itu kemana? Dan ini memang tidak pernah dibuka, ini penyakitnya. Tidak pernah dibuka ke publik seperti apa, sehingga masyarakat yang menitipkan dananya itu menjadi merasa tertipu atau merasa dibohongi.
Nah Mas, kemudian juga yang apa, yang saya agak khawatir adalah, saya nggak tahu ya, seberapa sensitif pemerintah ya dalam memahami ya, betapa, ini penting ya, satu hal yang penting secara secara religius buat masyarakat ya. Saya khawatir ya kalau di benak sebagian besar pengambil keputusan kita, ini dipandang seperti persoalan-persoalan biasa gitu. Kenapa? Ini kan menyangkut keyakinan, Mas, menyangkut belief gitu ya. Dan saya sangat-sangat khawatir ini kemudian bisa menjadi trigger pemicu dari sejumlah kekecewaan yang terjadi sebelumnya dari umat terhadap pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin Mas Hersho masih ingat ya, ketika Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Itu kan muncul sinisme yang sangat-sangat kuat ya. Intinya ini masyarakat atau umat Islam itu didiskreditkan, dipinggirkan, di cornering, tapi kalau uangnya mau. Kira-kira gitu ya. Narasi yang kemudian terbangun di publik seperti itu. Nah, saya khawatir kemudian ini terpicu lagi nih Mas oleh persoalan ini. Dan kita tahu di masa lalu ya, apa namanya, ketidakpuasan-ketidakpuasan yang punya nuansa nuansa religius, punya nuansa sensitif seperti ini menjadi sangat-sangat sensitif. Itu Mas Hersho. Nah, ya, saya sepakat. Jadi soal ini mesti harus dikelola dengan baik. Nah, tetapi sekali lagi saya kembali ke soal bagaimana relasi kita, terutama diplomasi kita dengan Ya, Arab Saudi ini juga sangat menentukan. Tadi itu saya kira yang Anda sebutkan itu adalah problem domestik, itu problem internal betul. pemerintah, bagaimana mengelola dan mengembalikan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Itu PR yang sangat serius. Tadi saya singgung soal seruan untuk menarik dana haji dan sebagainya, itu kan juga merupakan bagian dari ketidakpercayaan pada publik gitu. Terus kemudian lagi tadi bagaimana dengan relasi antara pemerintah dengan umat Islam yang selama ini dengan stigma-stigma dan sebagainya. Saya kira itu perlu diperbaiki. Nah, berikutnya yang kita perlu soroti juga dalam relasi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Selama Mhm. ini kan memang kelihatan sangat lemah sekali kita Ya, diplomasi kita dengan Arab Saudi. Logika publik, logika saya begini nih, Bang Arief, kita itu kan kuota haji terbesar ya, di dunia ya, karena bagaimanapun penduduk Muslim kita terbesar, dan karena itu jumlah jemaah haji terbesar. Belum lagi umroh, wah itu luar betul. biasa ya umroh dari Indonesia ke Arab Saudi itu. Jadi artinya gini, kalau istilahnya dalam bahasa orang dagang, kita ini pembeli terbesar, Ya, jadi raja gitu ya. ya, Kalau raja itu kan harusnya kita mesti bargaining kita jadi lebih kuat. Tapi kalau kita yes. lihat fakta-faktanya di sana itu dibandingkan dengan Malaysia yang saya kira total jumlah jemaah hajinya mungkin hanya 1/7 dari Indonesia. Seingat saya pada Iya, tahun 2019 itu jumlah kuota jemaah haji Malaysia itu 31.000, dan kemudian mhm, dapat Maret kemarin dapat tambahan 10.000. Itu nanti untuk normal ya, untuk ya, bukan betul. pada pandemi. Indonesia itu ada 221.000 jemaah hajinya. Artinya hanya sepertujuhnya kan. Tapi Iya, kenapa kemudian Malaysia fasilitas-fasilitas itu sangat bagus. Dia punya mhm, hotel-hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, tenda-tendanya juga lebih dekat ke Jamarat kalau kita di Mina begitu, dan lebih mhm, bersih. Itu saya ingat pada waktu haji diberitahu. Mohon maaf ini rada jorok sedikit gitu. Kalau mau buang air besar dan mhm. bersih, lari aja ke tenda, ke maktabnya Malaysia begitu. Karena tenda jemaah haji kita itu parah luar biasa memang ya, mungkin Iya, iya, persoalan jumlahnya banyak dan kemudian edukasi kita terhadap soal sanitasi ini kan sangat berat gitu. Nah, betul. yang paling mencolok itu bayangkan kalau Bang Arief pasti pernah memperhatikan, itu papan-papan petunjuk, ada semacam kayak polis lain dan sebagainya, itu kan ada dalam berbagai bahasa ya, Bang Arief Iya, ya. iya, iya. Bahasanya bukan, itu bahasa Melayu loh, bukan bahasa Indonesia. Oke. Coba bayangkan. Iya, iya, Dan kita pernah mencoba melobi pemerintah itu, Indonesia pernah mencoba melobi dan ditolak oleh pemerintah Arab Saudi dengan alasan bahwa sudah ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu mhm, itu beda banget dengan bahasa Indonesia meskipun betul. satu rumpun. Iya, Istilah-istilahnya itu saya mhm, kira banyak jemaah haji kita apalagi yang dari kampung-kampung tidak memahami bahasa Melayu itu seperti apa. Ini iya sih. dari situ saja kan sudah kelihatan betapa lemah diplomasi kita dengan Arab Saudi. Belum lagi ini kemudian kita lihat kemarin Duta Besar Arab Saudi yang akan diganti Pak Agus Maftuh Abu Gibril, saya lihat kemarin perannya itu lebih banyak ngurusin Habib Rizik Sihab nih pada waktu beliau ada di sana, ya kan? Iya, Berkali-kali itu statement-statement beliau muncul yang sangat kontroversial berkaitan dengan Habib Rizik Sihab.
Jadi eh, itu diplomasi kita mesti diperbaiki. Tetapi baru saja kita kan mendengar kabar pemerintah sudah secara resmi mengajukan calon politisi PDIP, ya, politisi PDIP Zuhairi Misrawi yang dicalonkan sebagai calon duta besar Arab Saudi. Nah, kalau ngomong ini kan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Saya ngerinya kalau nanti dia ketika dia menjadi duta besar dan kemudian gagal melobi pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kuota atau seperti sekarang gagal memberangkat haji, dia akan menyarankan sebaiknya nggak usah perlu jemaah haji karena mahal, lebih baik bikin yasinan saja kan gitu, karena dia pada waktu itu dia menyebutkan kalau di kampung halaman dia di Madura orang cukup yasin dan tahlil gitu untuk berdoa, nggak perlu harus umroh gitu ke Arab Saudi yang biayanya mahal dan itu menghasilkan devisa untuk Arab Saudi. Yang gini-gini kan ini jadi kenapa kita perlu memberi catatan? Ini kelihatannya pemerintah Indonesia tidak cukup serius melihat bahwa ada persoalan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi dan itu kan sekarang terkonfirmasi dengan surat dari duta besar ke Puan Maharani. Ya Mas, kalau kita bicara persoalan lobby melobi, Mas, saya setuju. Satu, ada persoalan di jalur diplomatik tadi ya. Duta besar kita bisa jadi tidak cukup mampu mengelola itu sehingga Saudi tidak melihat Indonesia sebagai satu mitra yang penting ya di kawasan ini untuk kemudian diajak bicara. Saya baru dengar tuh tadi ya pengalaman Mas Hersu tentang haji itu buat saya malu banget ya. Kebayang gitu ya, kagak ada papan nama bahasa Indonesia, kemudian fasilitas kita lebih jelek dari Malaysia. Ini menurut saya ini, dan kalau kita lihat Mas yang lobby Malaysia kemarin yang dapat 10.000 tambahan itu kan sebenarnya buat saya itu tamparan ya, karena itu lobby langsung dengan putra mahkota Arab Saudi loh Mas. Dan itu luar biasa ya, kok bisa ya pejabat Malaysia ketemu langsung sama putra mahkota dan langsung dapat garansi 10.000. Nah pertanyaannya kita ngapain kan gitu ya kalau kita mau bicara terang. Tapi juga Mas, saya jadi ingin menyoroti begini ya. Menurut saya bukan hanya para diplomat kita atau juga Kementerian Luar Negeri ya menurut saya, tapi juga adalah Menteri Agama. Karena bayangan saya, ini yang saya selalu bahas dalam beberapa podcast di kanal saya. Kita ini mengklaim bukan negara agama. Ya, tapi anehnya ya Kementerian Agama ini lebih banyak mencampuri cara beragama warga negara. Jadi nggak make sense gitu. Bayangan saya harusnya kalau betul kita bukan negara agama yang tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, Kementerian Agama itu harusnya lebih banyak perannya adalah kepada Kementerian Pelayanan Umat Beragama. Jadi jangan masuk ke substansi dari cara beragama warganya. Ini biarkan dikelola oleh majelis tinggi dari masing-masing agama, MUI misalnya, PGI dan segala macam. Nah harusnya fokus di pelayanan. Nah kalau misalnya fokusnya adalah di pelayanan, bayangan saya kemudian sosok atau profil Menteri Agamanya juga harus disesuaikan. Apakah tadi dia mampu untuk bicara bahasa Arab yang fasih? Apakah dia mampu ngobrol dengan duta besar? Apakah dia bisa ngobrol dengan otoritas Saudi? Kan bayangan saya harusnya seperti itu. Nah saya nggak tahu apakah ini jadi pertimbangan ketika Presiden Jokowi menunjuk siapapun itu ya untuk duduk di pos Menteri Agama. Itu Mas Herso. Oke, selain kemampuan fasih dalam berbahasa dan sebagainya itu penting, tapi juga ada hal lain yang jauh lebih penting. Saya yakin sih kalau Menteri Agama ini kan anak santri lah, putra kiai besar gitu, pasti bahasa Arabnya juga bagus. Terus sudah calon duta besar yang ditunjuk itu lulusan Al-Azhar, pasti juga bahasa Arabnya fasih. Tapi kalau saya lihat di media sosialnya calon duta besar ini dia punya pertanyaan saya adalah pengalaman dia dalam dunia diplomatik itu yang menjadi betul. Jadi pertanyaan serius dan sikap politik dia gitu melihat relasi antara umat Islam dengan Arab kan gitu, itu juga itu sangat penting. Saya sih lihat jejak digitalnya calon duta besar ini pernah punya pengalaman itu dia menjadi semacam apa ya kalau disebutnya itu yang orang mendampingi jamaah haji. Kan banyak sekali biasanya mahasiswa dari Mesir dan negara-negara Timur Tengah pada musim haji ini dia direkrut untuk menjadi tenaga pendamping haji gitu. Mereka melayani pendamping. Nah, saya kira kalau cuma jam terbangnya begini ya nggak cukup untuk menjadi seorang duta besar di Arab Saudi. Itu banyak sekali mahasiswa Indonesia yang punya jam terbang seperti itu melayani jemaah haji selama musim haji terjadi. Dan juga kalau tadi Anda menyinggung Menteri Agamanya, ini juga sikap politiknya, cuma relasi dia dengan umat Islam ini kan cenderung selama ini justru lebih banyak ketegangan gitu daripada yang mengayomi seperti Anda sebutkan. Jadi banyak sekali lah saya kira momentum ini, momentum haji tahun ini, kemudian ada munculnya surat duta besar Arab Saudi ke Ketua DPR dan sebagainya. Ini saya kira harusnya itu menjadi sebuah momentum bagi pemerintah
Indonesia untuk membenahi soal itu. Ya, bagaimanapun juga tetap saja Anda boleh ada upaya-upaya dari pemerintah untuk untuk mengekskluded umat Islam dari ranah politik, tapi dalam realitas sosialnya soal haji ini itu menjadi persoalan yang paling besar bagi bangsa ini. Ya kan jumlah kita terbesar, kemudian animo orang dari tahun ke tahun itu sampai ada orang bersedia mengantri puluhan tahun, udah bayar dan bersedia antri, itu kan sebenarnya itu menunjukkan betapa persoalan haji ini tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah ritual ibadah yang biasa, gitu Bang Arif. Ya, setuju Mas. Saya tadi terlupa satu poin. Saya ingin sedikit kembali ke masalah surat Mas. Surat dari Duta Besar Saudi ke Ketua DPR. Ini saya baru baca tadi pagi. Kayak ini berita kemarin Mas ya. Ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad malah merespon dengan keras ya. Kalau di dalam judulnya itu katanya dia nyemprot ya, nyemprot Dubes Saudi. Bahasa Ini yang medianya itu ya, betul, nyemprot. betul. Ya. Betul. Ini yang saya worried ya. Artinya bukannya kita look inside ya. Kira-kira ini apa yang salah ya dalam proses diplomasi kita kok sampai ada ketidaklaziman di dalam jalur diplomatik ya komunikasi dari Dubes Saudi ya. Tadi kan Mas katakan biasanya ke Kementerian Luar Negeri kan bukan ke DPR RI. Tapi ya itu tadi ya, ini kayak saya melihat ini akhirnya ada satu benang merah ya. Inilah gaya komunikasi politik pemerintah kita. Either itu ke dalam, ke internal ataupun itu keluar. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang tanda kutip di luar kewajaran atau tidak berkenan gitu, itu responnya adalah respon tanda kutip menyerang Mas, respon ofensif. Dan saya khawatir ya, dalam relasi kita dengan Saudi ini kan bukan relasi yang biasa ya, ini bukan negara biasa menurut saya. Ini relasinya sangat-sangat kompleks, karena tadi ya, bagaimanapun kita butuh tiap tahun untuk dapat kuota haji dari pemerintah Saudi. Ini kan fakta yang tidak bisa dibantah. Saya bisa bayangkan kalau ada ketegangan diplomatik, ada persoalan-persoalan yang nggak penting, ini bisa terganggu. Saya nggak bisa bayangkan Mas, apa yang terjadi ya, gejolak di tengah masyarakat kalau sampai 2022 misalnya, itu kembali terjadi kita nggak mendapatkan kuota haji atau kita nggak bisa berangkat, kita gagal memberangkatkan jamaah haji. Nah jadi kita mungkin harus juga mengingatkan ya, DPR, mengingatkan pemerintah untuk merespon ini dengan bijak dan apa tadi, tidak mengeluarkan statement-statement tidak perlu, yang kemudian menimbulkan blunder ya, yang lebih besar dalam konteks hubungan kita dengan Saudi. Itu Mas Hersho. Ya namanya di pemerintah Arab Saudi, dia punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak itu dalam bahasa anak mudanya suka-suka gua gitu kan. Betul, betul. Karena gua juga punya pertimbangan masalah bisa dicari lah berbagai alasannya soal Yes. angka Indonesia yang masih tinggi, COVID-nya masih Ya. tinggi. Kan kemarin di DPR Menteri Agama menyatakan kalau alasannya karena COVID yang sangat tinggi, dia menyebut Amerika dan sebagainya lebih tinggi angka COVID-nya dibandingkan Indonesia. Yang dia lupa bahwa Amerika itu mungkin dia hanya mengirim dalam jumlah yang sangat kecil. Di Indonesia ini ratusan ribu orang yang akan dikirim. Bayangkan kalau kemudian penanganan COVID kita dinilai buruk, mereka pasti khawatir ada gelombang COVID yang masuk berbondong-bondong ke negaranya, kan itu bisa membuat Arab Saudi collapse kalau itu sampai terjadi. Jadi soal-soal begini nih menurut saya penting juga diperhatikan. Jadi jangan selalu melihat bahwa ada persoalan di pemerintah Arab Saudi, tapi tidak melihat bahwa sebenarnya kita sendiri banyak juga mengidap berbagai persoalan yang itu dampaknya bisa menjadi persoalan baru di pemerintahan Arab Saudi. Ya, setuju Mas. Ini kan beredar juga di satu grup ya Mas. Kebetulan ada beberapa teman yang di kedubes kita di Riyadh gitu. Ini ada isu-isu yang nggak enak sih sebenarnya ya. Karena katanya salah satu yang bikin otoritas Saudi dan juga negara-negara lain sebenarnya parno ya dengan Indonesia itu bukan persoalan jumlah kasus ya. Kalau jumlah kasus saya pikir di berbagai negara naik turun ya. Ada yang udah masuk gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Tapi lebih kepada kesan mengenai manajemen kita dalam pengelolaan COVID ini. Itu yang menjadi persoalan ya. Ya misalnya saja isu tentang alat tes antigen yang dipakai 2 kali misalnya, yang dipakai ulang. Ini kan norak betul ya. Ya kemudian beberapa hal lah. Disisipkan ya waktu di Kuala Betul. Lumpur ya. Ya jadi akhirnya luar negeri itu parno Mas sama kita. Oke lah kalau kasusnya tinggi tapi manajemennya baik, itu kan another story gitu ya. Jangan-jangan nih sebenarnya orang disebut negatif itu nggak negatif-negatif amat gitu.
Nah, Ya, yang seperti ini. Jadi menurut saya setuju dengan Mas Hersu, kayaknya kita harus bercermin. Kitanya yang harus bercermin, tidak usah menyalahkan siapa-siapa, pemerintah kita. Satu misalnya, segera saja lakukan audit independen terhadap dana haji, sehingga kasus yang nggak penting itu bisa segera diredam. ya, ya, ya. Lakukan audit independen, kemudian umumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah penjelasan yang clear. Kenapa tahun ini kita kembali tidak bisa mengirimkan ibadah jamaah haji. Nggak usah pakai banyak excuse, jelaskan saja dengan clear. Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah, Oke. kemudian yang ketiga, yang penting menurut saya, kalaulah kita terlanjur tidak bisa memberangkatkan, tolong pastikan dan berikan jaminan ya, bahwa pada tahun 2022, hal ini tidak terulang. Karena tadi saya mengatakan ngeri betul, Mas. Saya membayangkan kalau 2022 ini terulang. Aduh, saya nggak kebayang, Mas. Ya. Oke, Ya. Mas Hersu, ini kayaknya kita hampir tiba di penghujung. Jadi apa Mas sebenarnya pembelajaran penting nih ya dari pukulan ini nih yang harus kita sama-sama sebagai bangsa, pemerintah, masyarakat bisa pelajari? Sebenarnya gini, kita bolak-balik juga menyampaikan bahwa orang Indonesia itu rakyat Indonesia itu orang yang pemaaf, itu gampang Mhm. gampang, kalau dijelaskan dengan baik dan situasinya seperti apa, diberikan gambaran dan kemudian pemerintah secara terbuka seperti Anda maksud tadi dan kemudian kalau ada salah juga minta maaf, sebenarnya clear kok persoalannya. Mhm. Tapi jangan terus-menerus gitu, pasti ada Yes. kepastian. Bagaimana Ya, dengan ya. nasib kami tadi yang saya sebut tadi, persoalan-persoalan kalau kita sekarang sudah dapat kuota tapi batal, kemudian ada jaminan bahwa kita akan berangkat, sudah ada jaminan dari pemerintah. Tapi kalau kemudian kami tarik dananya, apakah apakah kami juga masih dipastikan juga akan mendapat kuota tahun depan, itu penting. Terus Anda Ya. tadi sebut soal audit, itu bagus sekali sampaikan. Yang kedua itu komunikasinya, ya itu Mhm, sekali mhm. bolak-balik selalu kita sampaikan soal soal komunikasinya ke rakyat itu harus dibikin lebih clear, jangan Ya. simpang seperti sekarang membuat kita jadi bingung. Begitu, Ya. Bang Hafiz, Setuju, catatan. Mas Hersu. Baik. Oke guys, kita hampir tiba di penghujung. Gue pengen cuma nambahin satu aja, satu poin lagi. Bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung atau tidak berurusan langsung, gue saranin tidak menambah keruh ya. Karena misalnya aja Yeni Wahid baru waktu yang lalu kan posting foto dia dengan LBP, ketemu dengan Dubes, dan dia bilang doakan ya guys kita dapat kuota. Ternyata kemudian ke Dubes Saudi memposting foto yang sama, narasinya beda. Kedatangan mereka ternyata ngomongin investasi gitu kan. Nah, yang kayak gini nih menurut Ya, ya. saya, menurut gua Ya, bikin kacau. oh, kan ini kasihan Pak Luhut juga ini, apa Iya, urusannya Pak Luhut sampai ngurusin haji, kan orang jadi a priori duluan gitu, ternyata nggak ada betul, urusannya itu, yang salah bukan Pak Luhut, tapi salah betul. Salahnya Yeni kan. salah Ibu Komisaris Garuda. Semakin jadilah menteri segala urusan ya. Oke Ya, guys, itu aja. Apapun yang terjadi dengan ibadah haji tahun ini, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.